Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kunjungan Anies Baswedan di kantor Partai Demokrat kemarin, tanggal 2 Maret 2023. Dalam kunjungan kemarin, Anies Baswedan disambut meriah oleh kader Partai Demokrat. Dan kemarin bahkan Anies Baswedan juga satu panggung dengan AHY menyampaikan pernyataan sikap untuk menuju di Pilpres 2024. Nah, saya melihatnya ada semacam chemistry yang cukup kuat, teman-teman, antara Anies Baswedan dan AHY, dan ini sangat mungkin duet untuk menuju 2024. Dan ini ada analisa dari pengamat juga mengatakan ada tanda-tanda duet Anies AHY di 2024. Ditandai dengan apa? Kemarin ketika dalam siarannya ada kekompakan antara AHY dan Anies. Demikian juga kalau kita lihat Demokrat ini mendeklarasikan dukungan kepada Anies terakhir setelah PKS mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Kemudian dilanjutkan dengan musyawarah Majelis Tinggi Partai Demokrat di mana di dalamnya ada Anies Baswedan. Tentu saja harapannya AHY bisa mendampingi Anies, dan saya pikir mungkin ada kesepakatan seperti itu sehingga Demokrat akhirnya memilih Anies Baswedan untuk maju di 2024. Nah, teman-teman, terkait tanda-tanda ini coba kita baca berita dari Detik News. Tanda-tanda duet Anies AHY dinilai makin menguat. Anies Baswedan baru saja dideklarasikan Demokrat sebagai calon presiden 2024 berdasarkan kesepakatan Majelis Tinggi Partai. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, PPI Adi Prayetno, menyebut sinyal duet Anies AHY kian menguat. Tanda-tanda duet Anies AHY semakin menguat, indikasinya dua hal. Pertama, Anies menyatakan siap berlayar bersama. Kedua, Demokrat tak mungkin deklarasi dukungan jika pembicaraan cawapres tak clear, kata Adi saat dihubungi Kamis 2 Maret 2023. Adi mengatakan Anies tak punya pilihan lain selain memilih AHY sebagai pendampingnya di Pilpres 2024 nanti. Bahkan Ahmad Heriawan, AHR maupun Khofifah Indar Parawansa juga redup menurutnya untuk mendampingi Anies Baswedan. Lagi pula Anies mau berpasangan dengan siapa selain dengan AHY? PKS sudah kelihatan legowo, bahkan cenderung tawaduk, tak lagi ngotot usung AHR. Khofifah yang sempat dilirik sepertinya tak tertarik jadi cawapres dan cenderung ingin maju Pilgub Jatim kembali, katanya. Selanjutnya dia mengatakan kunci poros kini berada di tangan Demokrat. Koalisi perubahan katanya harus semakin bisa menunjukkan bahwa benar-benar ada perubahan, di mana menunjukkan sikap berbeda dengan kebijakan pemerintah yang sekarang. Kunci poros perubahan saat ini ada di Demokrat. PKS kelihatan solid bersama Anies meski tak dapat apapun. Tapi belum tentu dengan Demokrat. Kemesraan yang ditunjukkan Anies ke AHY bisa jadi alat kunci supaya Demokrat tak angkat kaki dari koalisi perubahan, katanya. Tinggal dikonkretkan perubahan itu apa menurut koalisi tiga partai itu. Publik taunya perubahan itu maknanya berbeda dengan kebijakan penguasa saat ini. Misalnya poros perubahan itu akan hapus ambang batas presiden 20%, IKN tak lanjut, evaluasi infrastruktur, dan lain-lain. Jika poros perubahan ujung-ujungnya memuji pemerintah, perubahan hanya sebatas jargon. Poros ini harus disodorkan sesuatu yang berbeda dengan penguasa, tambahnya. Lebih lanjut, dia juga menyinggung soal ketidakhadiran Susilo Bambang Yudhoyono SBY pada kesepakatan Majelis Tinggi dalam deklarasi ini. Tapi dukungan Demokrat ke Anies kali ini serius jadi sorotan publik karena tak ada SBY sebagai figur sentral dalam penentuan final arah koalisi Demokrat, ujarnya. Sebelumnya, Majelis Tinggi Partai Demokrat telah menggelar rapat membahas keputusan calon presiden yang akan diusung. Hasilnya, Majelis Tinggi Demokrat sepakat dukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY.
AHY mengatakan keputusan itu sekaligus menguatkan dukungan terkait apa yang sudah disampaikan Demokrat sejak 26 Januari yang lalu. Karena sejatinya dengan keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang telah diambil tadi malam dan dikonfirmasi ini langsung kepada beliau Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan kami usung bersama. Ini memberikan kekuatan hukum pada deklarasi Partai Demokrat yang sebelumnya sudah disampaikan kepada publik pada tanggal 26 Januari 2023. Artinya, ya sudah lengkap gabungan koalisi parpol untuk membangun perahu koalisi perubahan, kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis 2 Maret 2023. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait keputusan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat bahwa Demokrat sah dan resmi mendukung Anies Baswedan untuk maju di 2024. Menurut analisa dari Adi Prayitno tadi bahwa mungkin di situ ada deal-deal atau kesepakatan-kesepakatan antara Anies dan Partai Demokrat, di mana Partai Demokrat ini mengusulkan agar AHY menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Dan mungkin ini bisa juga berlanjut teman-teman, karena yang diusung oleh AHY adalah perubahan dan perbaikan. Sementara Anies juga sama, perubahan dan perbaikan. Jadi kalau dua orang ini disatukan, maka ini klop. Tujuannya adalah ingin melakukan perubahan dan perbaikan. Dan tentu saja akan berbeda dengan kebijakan Jokowi. Kebijakan Jokowi yang diambil tentu akan berbeda dengan Pak Anies maupun AHY. Dan inilah yang disebut dengan antitesa. Nah, jadi sudah ketemu teman, antitesa yang dimaksud adalah kebijakan yang berbeda dengan pejabat yang sebelumnya. Jadi Anies Baswedan dan AHY akan berbeda dengan Jokowi. Maka dari itu memang banyak pendukung Jokowi itu yang tidak menginginkan agar AHY atau Anies itu maju di 2024. Karena memang Anies adalah antitesa dari pemerintah yang sekarang. Tentu saja antitesa itu ditunjukkan dengan perubahan dan perbaikan. Artinya kebijakan yang diambil oleh pemerintah sekarang nanti akan berbeda dengan kebijakan yang diambil oleh Anies Baswedan jika Pak Anies AHY nanti menjadi Presiden Republik Indonesia. Itulah yang sebenarnya antitesa. Nah itu teman ya, kalau kita melihat perkembangan sampai hari ini, dan kalau kita melihat juga dari pasangan yang lain, ini belum terlihat teman-teman. Ada wacana kemarin PAN ini mendukung yaitu Ganjar Erick Thohir untuk maju di 2024. Ini PAN, Partai Amanat Nasional, yang didukung, yang diusung atau yang didirikan oleh Pak Amin Rais, mau berlayar untuk mengusung Ganjar dan Erick Thohir. Beritanya seperti itu. Sedangkan Pak Amin Rais ini dan beserta partai umatnya sepakat untuk mendukung Anies Baswedan maju di 2024. Nah, saya khawatir teman, apa yang dilakukan kebijakan partai itu, PAN itu tidak sesuai dengan aspirasi di bawah. Nah, kalau tidak sesuai dengan aspirasi di bawah, ya mungkin di 2024 tidak akan memilih Partai Amanat Nasional. Kalau kebijakan DPP berbeda dengan keinginan dari akar rumput pendukung dari Partai Amanat Nasional. Kemudian kalau kita lihat lagi teman-teman, dari Prabowo Subianto, sampai hari ini juga belum muncul Prabowo Subianto mendukung siapa, atau Prabowo Subianto menjadi calon presiden, wakilnya siapa, sampai hari ini juga belum clear. Yang kemarin diisukan atau diwacanakan Prabowo Muhaimin Iskandar. Namun di pihak PKB sendiri ini menginginkan supaya Muhaimin Iskandar maju menjadi calon presiden. Sementara Prabowo juga ingin maju menjadi calon presiden. Nah, kalau dua-duanya ingin maju menjadi calon presiden, berarti dua-duanya tidak punya koalisi. Maka dari itu saya melihat koalisi yang dibangun Demokrat, PKS, Nasdem ini cukup solid teman-teman. Sampai hari ini cukup solid. Tidak mudah digoyah oleh orang lain. Dan ternyata terlihat juga kemarin teman-teman, Anies Baswedan berkunjung ke Partai Demokrat, disambut oleh AHY yang cukup luar biasa, cukup hangat. Dan akhirnya Demokrat ini memutuskan mendukung Anies Baswedan untuk maju di 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.